Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Seram. Sebelum melanjut cerita, tulis selawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Pernahkah kamu membayangkan orang terdekatmu sendiri sanggup menjual nyawamu demi kekayaan? Inilah kisah Ajeng, gadis desa berusia 19 tahun yang terjebak dalam warung soto angker milik pamannya. Semua orang mengira warung itu ramai karena rasanya lezat, tapi kenyataannya setiap mangkuk soto terbayar dengan darah dan nyawa manusia. Malam Jumat Kliwon, Ajeng merasa tubuhnya lumpuh. Bau busuk bercampur dengan asap dupa memenuhi kamar. Saat ia sadar, sudah terlambat. Pak Derono, pamannya sendiri, telah menyerahkannya pada dukun pesugihan. Tapi, dari balik gelap gang sempit, seorang nenek misterius muncul dengan mata tajam yang seakan tahu rahasia kematian itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik warung soto Pak Derono? Dan apakah Ajeng bisa selamat dari rencana keji keluarganya sendiri? Ajeng adalah gadis desa berusia 19 tahun yang tinggal di sebuah rumah kecil yang sudah tampak dimakan usia. Cat temboknya mulai pudar, kayu jendela lapuk, dan atap seng bocor jika hujan datang. Sejak ayahnya, Harun, meninggal 2 tahun lalu, kehidupan keluarganya berubah drastis. Ibunya, Susanti, jatuh sakit. Batuknya tak kunjung sembuh dan tubuhnya semakin kurus. Sementara Bagas, adiknya yang baru berusia 7 tahun, hanya bisa menghibur ibunya dengan membacakan pelajaran dari sekolah. Mereka makan hanya 2 kali sehari, itu pun sering harus berhutang di warung tetangga. Ajeng terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, kadang membantu tetangga menjemur padi, kadang mencuci pakaian, atau membantu di pasar. Semua itu dilakukannya untuk membayar biaya sekolah Bagas dan membeli obat ibunya. Tetapi kebutuhan semakin banyak, sementara uangnya nyaris tak cukup. Suatu siang, seorang pria buncit dengan baju mahal datang ke rumah mereka. Namanya Rono, kakak kandung almarhum ayah Ajeng. Ia datang bersama istrinya Rina, seorang wanita berpenampilan mencolok, bibirnya merah menyala, pakaiannya berkilau, dan perhiasannya tebal. Pak Derono kini dikenal sukses karena warung sotonya di kota selalu ramai. Ajeng, kalau mau kerja di kota, ikut sama Pak De saja. Kamu bisa bantu-bantu di warung, kata Rono sambil menepuk bahu Ajeng. Ibu Ajeng sebenarnya ragu, ada firasat tidak enak yang muncul di hatinya. Namun, melihat kondisi rumah dan kebutuhan yang mendesak, Susanti akhirnya mengangguk lemah. Kalau memang Ajeng mau, pergilah. Tapi hati-hati ya nak. Ajeng tersenyum kecil meskipun hatinya bimbang. Ia merasa ini satu-satunya cara untuk membantu keluarganya. Beberapa hari kemudian, Ajeng ikut Pak Derono ke kota. Warung soto itu terletak di pinggir jalan besar. Dari luar, warungnya tampak biasa saja, namun selalu ramai pengunjung. Meja-meja kayu terisi penuh, aroma kuah soto tercium gurih. Rina, atau yang biasa dipanggil Bude Rina, menyambut Ajeng dengan senyum tipis. Nanti kamu tidur di lantai 2 ya, bantu membersihkan meja dan piring kalau sudah sore, ucapnya sambil menatap Ajeng dengan tatapan dingin. Lantai 2 warung soto itu terasa aneh. Dari luar, bangunan ini tampak hanya 1 lantai. Tapi, tangga kayu di samping dapur membawa Ajeng ke ruangan gelap dengan 2 kamar kosong. Ajeng menempati salah satu kamar kecil berkasur tipis. Di malam pertama, ketika ia mencoba tidur, terdengar suara lirih memanggil namanya. Ajeng, Ajeng.
Suara itu datang entah dari mana. Ia bangkit dan melihat ke jendela, tapi tak ada siapa-siapa. Bau amis bercampur busuk tiba-tiba menusuk hidungnya, seolah datang dari lantai bawah. Keesokan harinya, Ajeng membantu membersihkan meja-meja warung. Di luar, matahari mulai turun. Saat itu, pandangannya terpaku pada seorang nenek pengemis yang berdiri di seberang jalan. Tubuhnya bungkuk, pakaiannya lusuh dan compang-camping, rambutnya putih kusut sebagian menutupi wajah keriputnya. Matanya sayu tapi tajam, menatap lurus ke arah Ajeng. Beberapa pelanggan warung memperhatikan nenek itu dengan ekspresi aneh, antara jijik dan takut. "Usir saja, nenek gila itu selalu datang setiap Jumat, ganggu saja," desis Bu Derina dari balik kasir dengan wajah kesal. Pak Derono hanya diam, berpura-pura sibuk dengan pesanan. Ajeng tidak mengerti kenapa seorang nenek tua harus diperlakukan begitu. Saat Bude dan Pak De sibuk di dapur, Ajeng diam-diam mengambil sepiring nasi dan ayam goreng sisa sarapan. Ia berjalan pelan ke gang kecil di samping warung, tempat nenek itu berdiri. "Ini, Nek, makan dulu ya," ucap Ajeng pelan sambil menunduk. Nenek itu menerimanya dengan tangan gemetar. Kulitnya kasar seperti kulit kayu. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Hati-hati, Nak," kata nenek itu dengan suara. Angin malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dari celah jendela lantai 2, Ajeng merasakan hembusan hawa lembab yang menusuk tulang. Tubuhnya lemas, seolah kehilangan tenaga. Ia mencoba bangun, tapi lututnya goyah. Sejak seminggu terakhir, setiap menjelang malam Jumat, tubuhnya selalu terasa berat. Seperti ada beban tak kasat mata yang menindih punggungnya. Dari bawah ranjang, kembali tercium bau busuk bercampur dupa, bau yang begitu kuat hingga membuatnya mual. Ia menunduk, mencoba mengintip. Tidak ada apapun selain lantai kayu gelap yang berdebu. Tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu di bawah sana. Ajeng menelan ludah, ketakutan merayap. Di sisi lain, jauh dari warung, Pak Derono dan Bu Derina sedang bersiap dengan ritual pesugihan. Mereka mengendarai mobil hitam tua menuju rumah reot di sebuah desa terpencil. Di sana, Ki Gondo menunggu dengan tatapan dingin. Bau dupa tebal menyelimuti ruangan kecil yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu rapuh. "Bagaimana? Sudah siap?" tanya Ki Gondo dengan suara serak. "Sudah, Ki," jawab Bu Derina cepat tanpa sedikit pun rasa ragu. "Kalian harus pastikan gadis itu tidak berontak. Letakkan bungkusan ini di bawah ranjangnya. Biarkan jin pesugihan melemahkan tubuhnya sampai ia tak bisa melawan," ucap Ki Gondo sambil menyerahkan bungkusan kecil berbalut kain hitam dan merah. Pak Derono diam, matanya gelisah. Dalam hatinya ada pertempuran antara rasa kasihan pada keponakannya sendiri dan ambisinya mempertahankan kekayaan. Dia anak dari Harun, adik kandungku, lirih Pak Derono dalam hati. Tapi Bu Derina menatapnya tajam. "Jangan lemah, Pak. Kau mau kita kembali miskin?" Sementara itu, di warung soto, Ajeng yang semakin lemas melihat sosok nenek pengemis berdiri di luar, tepat di gang sempit di seberang warung. Tatapannya menusuk, seolah tahu apa yang sedang dialami Ajeng. Ajeng mencoba berdiri dan menghampirinya, tapi kakinya bergetar. "Ajeng, jangan takut." Suara nenek itu terdengar pelan, entah dari mulutnya atau hanya di dalam kepala Ajeng. "Nek, kenapa saya merasa aneh? Apa yang terjadi?" bisik Ajeng dengan napas terengah. Nenek itu mendekat, tangannya keriput, tapi terasa dingin. "Mereka sudah menandaimu. Ada sesuatu di bawah kasurmu. Jangan tidur di sana malam ini." Ajeng terkejut. Bagaimana nenek ini tahu? Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Bu Derina muncul dari dalam warung. "Ajeng, jangan bicara sama nenek gila itu. Masuk sekarang," bentaknya. Nenek itu menatap Bu Derina dengan pandangan penuh kebencian, lalu perlahan menghilang ke dalam gang sempit. Malam itu Ajeng mencoba memindahkan tidurnya ke ruang bawah, tapi hawa aneh tetap terasa mengikuti.
Pintu dapur berderit seperti ada yang membukanya. Ia menahan napas. Dari arah dapur terdengar suara sesuatu jatuh. Ketika ia memberanikan diri melihat, tidak ada apapun. Tapi tiba-tiba, pintu dapur tertutup sendiri dengan keras. Jantung Ajeng berdegup kencang. Ia merasa ada bayangan hitam di sudut ruangan. Samar, seperti sosok tinggi dengan mata merah. Siapa? Siapa di sana? Ajeng berbisik ketakutan. Tidak ada jawaban. Namun bayangan itu perlahan bergerak mendekatinya. Ajeng mundur memeluk dirinya. Ketika rasa takut memuncak, Ajeng mendengar ketukan pelan di pintu samping warung. Ia ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat. Saat pintu dibuka, nenek pengemis itu berdiri di depan, matanya memancarkan cahaya tajam. "Nak, kamu harus keluar dari sini. Mereka sudah siap malam ini," kata nenek itu dengan suara serak. "Apa maksudnya, Nek? Siapa mereka?" "Pak De dan Budemu, mereka terikat pesugihan. Kamu akan dijadikan tumbal." Ajeng terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia ingin menyangkal, tapi firasatnya selama ini seakan membenarkan ucapan nenek itu. Malam semakin larut. Ajeng memutuskan untuk memberanikan diri pergi. Ia mengemas sedikit pakaian dan hendak keluar lewat pintu belakang. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara berat dari luar. "Ajeng, mau kemana?" Itu suara Pak Derono. Ajeng terkejut. Pak De dan Buddha tiba-tiba sudah berdiri di sana. Wajah mereka gelap diterangi lampu temaram. "Malam ini kamu tidak bisa kemana-mana," kata Buderina sambil memegang bungkusan kain hitam. Pak Derono tampak ragu. Matanya berkaca-kaca melihat Ajeng ketakutan. "Pak De, kenapa? Apa yang kalian lakukan?" Suara Ajeng bergetar. Pak Derono memalingkan wajah, menahan air mata. Tapi Buderina justru semakin dingin. "Jangan banyak bicara. Malam ini kita harus ke rumah Ki Gondo." Namun saat Buderina hendak menarik Ajeng, tiba-tiba nenek pengemis itu muncul di depan warung. Matanya tajam, tubuhnya tegap meski terlihat rentah. "Beraninya kalian mengorbankan darah sendiri. Malam ini kalian tidak akan lolos," kata nenek itu dengan suara menggema. Buderina marah. "Siapa kamu, nenek gila? Jangan ikut campur," teriaknya. Tapi sebelum Bude sempat bergerak, nenek itu mengangkat tangannya, membaca mantra lirih. Angin mendadak berhembus kencang, pintu warung berderak, lampu berkedip-kedip. Ajeng terkulai di lantai, antara sadar dan tidak. Dalam pandangannya yang buram, ia melihat nenek itu seperti bercahaya, sementara Pak Derono tertegun, wajahnya ketakutan. Malam Jumat Kliwon itu menjadi awal pertempuran gaib antara nenek pengemis melawan Ki Gondo dan pesugihan milik Pak Derono. Dan Ajeng hanya bisa berharap ada keajaiban yang menyelamatkannya. Angin malam bertiup kencang, membawa bau anyir bercampur wangi dupa yang menusuk hidung. Warung soto Pak Derono yang biasanya ramai, kini gelap dan mencekam. Ajeng terkulai di lantai, tubuhnya semakin lemah. Setiap detik yang berlalu, napasnya semakin berat. Nenek pengemis berdiri tegak di pintu depan. Sorot matanya tajam menatap Pak Derono dan Buderina. Pak Derono berkeringat dingin. Dalam benaknya terlintas wajah almarhum Harun, adik kandungnya, ayah Ajeng. "Harun, maafkan aku terjebak," bisiknya lirih dalam hati. Namun Buderina justru tidak gentar. Ia melangkah maju dengan mata penuh kemarahan. "Siapa kamu, nenek gila? Beraninya masuk ke urusan kami?" Nenek itu tidak menjawab, melainkan mengeluarkan seikat daun kering dari kantong lusuhnya, kemudian membakar ujungnya. Asap putih pekat membumbung, menyebar ke seluruh ruangan. Suara nenek itu kemudian terdengar, serak tapi penuh wibawa. "Kalian sudah jauh melangkah. Pesugihan itu hanya akan membawa kematian. Lepaskan gadis ini, atau kalian semua binasa malam ini juga." Tiba-tiba, dari arah dapur warung, bayangan hitam menjulang. Sosok itu tinggi, dengan mata merah membara, tubuhnya seperti asap pekat yang bergerak liar. Ajeng merasakan hawa dingin menusuk tulang ketika sosok itu muncul.
Itu adalah jin pesugihan milik Ki Gondo, entitas yang selama ini membuat warung soto Pak Derono selalu ramai. Dia sudah ditandai, tidak ada yang bisa menghentikan. Suara berat menggema seperti suara dari dalam gua. Ajeng menggigil, matanya melebar melihat makhluk itu mendekat. Nenek pengemis tidak gentar. Ia mencabut sebilah pisau kecil berukir dari balik pakaiannya. Pisau itu tampak berkilau meski hanya diterangi cahaya lampu temaram. Dengan cepat, nenek itu menancapkan pisau ke lantai sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap putih pekat membumbung, menyebar ke seluruh ruangan. Suara nenek itu kemudian terdengar, serak tapi penuh wibawa. Kalian sudah jauh melangkah. Pesugihan itu hanya akan membawa kematian. Lepaskan gadis ini, atau kalian semua binasa malam ini juga. Tiba-tiba, dari arah dapur warung, bayangan hitam menjulang. Sosok itu tinggi, dengan mata merah membara, tubuhnya seperti asap pekat yang bergerak liar. Ajeng merasakan hawa dingin menusuk tulang ketika sosok itu muncul. Itu adalah jin pesugihan milik Ki Gondo, entitas yang selama ini membuat warung soto Pak Derono selalu ramai. Dia sudah ditandai, tidak ada yang bisa menghentikan. Suara berat menggema seperti suara dari dalam gua. Ajeng menggigil, matanya melebar melihat makhluk itu mendekat perlahan. Nenek pengemis tidak gentar. Ia mencabut sebilah pisau kecil berukir dari balik pakaiannya. Pisau itu tampak berkilau, meski hanya diterangi cahaya lampu temaram. Dengan cepat, nenek itu menancapkan pisau ke lantai sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap yang menyelimuti ruangan berubah menjadi kabut putih yang membentuk perisai di sekitar Ajeng. Pak Derono berdiri di sudut ruangan, tubuhnya bergetar. Rina, cukup. Aku tidak tega. Dia keponakanku sendiri. Suaranya pecah, matanya basah oleh air mata. Bude Rina menatapnya dengan penuh amarah. Rono, kalau kita gagal malam ini, semua yang kita miliki akan hancur. Kau mau kembali miskin. Tapi dia darah dagingku sendiri. Kau pengecut. Kalau kau tak sanggup, aku sendiri yang akan menyeret gadis itu ke rumah Ki Gondo. Ajeng yang mendengar perdebatan itu hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak, tapi hatinya berteriak, "Pak De, kenapa tega?" Bayangan hitam milik Ki Gondo melesat ke arah nenek pengemis, mencoba menembus perisai kabut putih. Nenek itu menggerakkan pisau kecilnya, membuat kilatan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesis terdengar setiap kali bayangan hitam itu menyentuh cahaya dari pisau tersebut. "Keluar kau Ki Gondo!" seru nenek itu dengan suara menggelegar. Tak lama kemudian, dari luar warung terdengar suara langkah berat. Seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam dan mata satu masuk perlahan. Matanya yang satu memancarkan cahaya merah redup. Dialah Ki Gondo. "Ah, jadi ini kau, Nyai Sumarni. Aku pikir kau sudah lama mati. Rupanya kau masih berkeliaran melindungi orang-orang bodoh. Ki Gondo, pesugihanmu sudah merenggut terlalu banyak nyawa. Malam ini aku tak akan diam," jawab nenek itu, Nyai Sumarni, dengan suara penuh amarah. Ajeng mendengar nama itu, Nyai Sumarni. Ia teringat ucapan ibunya tentang seorang wanita tua penjaga pesantren tua yang dulu menghilang secara misterius. Mungkinkah nenek pengemis ini orang yang sama? Nyai Sumarni melangkah maju, tubuhnya tegap meski keriput. "Rono, dengarkan aku. Hentikan perjanjian ini. Kalau tidak, kamu dan istrimu akan binasa." Bude Rina mendengus, "Omong kosong. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Ki Gondo, habisi nenek ini." Ki Gondo tertawa kecil. "Hahaha, kau pikir bisa melawanku, Nyai? Jin pesugihanku sudah lapar.
Dengan satu hentakan kaki, Ki Gondo melepaskan energi hitam dari tubuhnya. Bayangan jin itu semakin besar, bergerak seperti gelombang hitam siap menerkam. Ajeng merasakan hawa panas bercampur dingin menusuk kulitnya. Mata jin itu menatapnya tajam, seakan siap melahap tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak. Nyai Sumarni segera membentangkan tangannya, membaca doa keras-keras. Dari pisau kecilnya, cahaya putih meledak, memukul mundur jin itu beberapa langkah. "Pergi kau makhluk busuk," teriak Nenek Sumarni. Jin itu meraung, suara raungannya menggetarkan seluruh ruangan. Di tengah kekacauan itu, Pak De Rono tersungkur. Matanya merah, air mata mengalir di pipinya. Ia melihat Ajeng yang lemah dan bayangan masa kecilnya bersama Harun terlintas. "Aku tidak sanggup lagi. Rina, hentikan ini!" teriaknya. Bude Rina justru menampar suaminya. "Kalau kau tidak mau, biar aku sendiri yang bawa gadis itu." Ia mendekati Ajeng, tetapi Nenek Sumarni menghalanginya. Dengan satu gerakan cepat, nenek menepis Bude Rina hingga terjatuh ke lantai. Ki Gondo semakin marah. Ia merapal mantra cepat membuat lantai bergetar. Piring dan mangkuk di warung beterbangan terhempas ke dinding. Ajeng hanya bisa merapat ke sudut, gemetar ketakutan. Nenek Sumarni berdiri teguh, tidak mundur sedikit pun. "Kalau ini jalanmu, Ki Gondo, maka malam ini akan jadi akhir dari perjanjianmu," katanya sambil menancapkan pisau ke lantai. Cahaya putih meledak dari tanah, membentuk lingkaran perlindungan. Ki Gondo menyeringih. "Kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan itu? Pesugihan ini sudah mengakar, Nyai." Suasana di dalam warung menjadi seperti medan perang gaib. Angin menderu, bayangan hitam dan cahaya putih saling bertabrakan. Ajeng yang terjebak di tengah-tengah hanya bisa berdoa dalam hati. Dan di luar, bulan purnama naik perlahan, memancarkan sinar dingin ke atas warung yang menjadi saksi pertempuran antara keserakahan, kutukan, dan kekuatan lama yang mencoba menegakkan kebenaran. Malam itu baru saja mulai dan nasib Ajeng masih bergantung di ujung tanduk. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Sinarnya menembus celah atap warung soto Pak De Rono yang sudah berubah menjadi arena pertempuran gaib. Ajeng terduduk di sudut ruangan. Tubuhnya masih lemah karena pengaruh bungkusan pesugihan yang diselipkan di bawah ranjangnya. Namun matanya terus mengawasi dengan ngeri ketika Nyai Sumarni dan Ki Gondo saling berhadapan. Suara desisan terdengar di mana-mana. Bayangan hitam pekat yang berasal dari jin pesugihan milik Ki Gondo terus melayang, mencari celah untuk menyerang Ajeng. Nyai Sumarni menggenggam erat pisau kecil berukir yang kini berkilau dengan cahaya keemasan. Pisau itu bukan sembarang senjata. Ia adalah pusaka warisan dari Kiai Sepuh, seorang guru spiritual tua yang pernah melatih Nyai Sumarni puluhan tahun lalu. "Nyai, kau tak mungkin bisa menghentikan arus kekayaan ini," kata Ki Gondo dengan suara berat dan penuh keyakinan. "Pesugihan ini telah memberi makan puluhan keluarga. Gadis itu hanya tumbal kecil untuk keberlangsungan rezeki mereka. Rezeki dari darah orang tak berdosa bukanlah rezeki. Itu kutukan," bentak Nyai Sumarni. Matanya menyala. Ia mengangkat pisau, lalu menggoreskan sedikit darah dari ujung jarinya ke bilahnya. Cahaya dari pusaka itu semakin kuat, membentuk perisai energi di sekitarnya dan Ajeng. Ajeng yang terbaring lemah mendengar dengan jelas percakapan mereka. Tumbal. Hatinya bergetar hebat. Ia menoleh ke arah Pak De Rono yang berdiri tak jauh dari pintu. "Pak De, apa benar semua ini? Apa benar Pak De ingin mengorbankanku demi warung itu?" Suara Ajeng lirih, hampir seperti bisikan. Pak De Rono memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca. "Ajeng, aku..." Ia tak mampu melanjutkan kalimatnya. Dalam hatinya rasa bersalah menumpuk. Ia teringat masa kecil Ajeng saat ia menggendong gadis itu ketika Harun, adik kandungnya, masih hidup. Tapi di hadapannya kini, Bude Rina menatapnya dengan tajam, memberi isyarat agar ia diam.
Bu Derina tidak ragu. Benar, kalau bukan kau, siapa lagi? Kau pikir warung ini ramai karena rasa soto? Tidak, semua karena pengorbanan. Dan kau, Ajeng, harus meneruskan itu. Ajeng terisak. Kata-kata itu seperti tombak menusuk dadanya. Rono, dengarkan aku. Tiba-tiba Nyai Sumarni berkata keras. Kau tahu siapa aku? Aku adalah murid Kiai Sepuh, guru ayahmu dulu. Harun, adikmu, pernah kau khianati dengan membiarkan keluarganya jatuh miskin, sementara kau memuja pesugihan ini. Kau ingin darah keponakanmu sendiri mengalir demi perutmu kenyang? Pak D gemetar. Nama Kiai Sepuh memanggil ingatannya pada masa muda. Ia teringat saat Kiai Sepuh menolak memberinya ajian kekayaan karena tahu sifat serakahnya. Itulah yang membuat Rono lari pada Ki Gondo. Diam kau nenek tua, kau hanya menghalangi jalan kami, bentak Bu Dirina. Ki Gondo, selesaikan semuanya sekarang juga. Ki Gondo melangkah maju, matanya yang satu menyala merah. Ia merapal mantra dengan cepat, tangannya bergerak seperti mencengkram udara. Bayangan jin pesugihan menjadi semakin besar, kini mengeluarkan suara raungan yang membuat dinding warung bergetar. Nyai Sumarni mengangkat kedua tangannya, membentuk lingkaran cahaya putih di sekitar Ajeng. Makhluk kotor, berani kau mendekat, teriaknya. Pisau kecilnya berputar di udara, memancarkan kilatan yang memotong bayangan seperti pedang cahaya. Namun Ki Gondo tertawa. Tenagamu sudah berkurang, Nyai. Kau bukan lagi penjaga pesantren seperti dulu. Malam ini kau akan kalah. Dengan satu hentakan kaki, Ki Gondo memecahkan lantai kayu, memunculkan asap hitam pekat yang langsung mengurung Nyai Sumarni. Di tengah kekacauan itu, mata Ajeng seperti dibuka oleh sesuatu. Ia melihat dunia yang berbeda, dunia gaib di mana puluhan arwah berteriak, terikat rantai hitam. Mereka adalah korban tumbal pesugihan, jiwa-jiwa yang tidak bisa tenang. Ajeng menjerit, matanya memandang ke segala arah. Salah satu arwah, seorang gadis seumuran dirinya dengan pakaian lusuh berbisik. Lari Ajeng sebelum kau jadi seperti kami. Suara itu membuat Ajeng menangis histeris. Sementara itu, Pak D. Rono yang menyaksikan semua kejadian itu mulai sadar bahwa kekayaan yang ia nikmati dibayar dengan penderitaan banyak jiwa. Ia menatap Ajeng lalu menoleh kepada Ki Gondo. Cukup, aku tidak mau lagi ikut dalam dosa ini, teriaknya tiba-tiba. Diam kau Rono. Ki Gondo membentak. Dengan gerakan tangannya, tiba-tiba Pak D. Rono terlempar ke dinding. Darah keluar dari sudut bibirnya. Ajeng berteriak, Pak D! Bu Derina panik. Ki Gondo, jangan buang waktu, cepat ambil gadis itu. Nyai Sumarni yang terperangkap asap hitam menutup mata. Ia merapal doa terakhir yang diajarkan Kiai Sepuh. Cahaya putih dari tubuhnya semakin terang, menyilaukan ruangan. Asap hitam mulai menipis, terpecah. Dengan teriakan keras, Nyai Sumarni menghunuskan pisau pusaka dan menebas bayangan jin itu. Suara raungan keras mengguncang ruangan. Jin pesugihan melayang mundur, tubuhnya terbelah dua lalu menghilang dalam letupan api kecil. Ki Gondo berteriak kesakitan, tubuhnya tersungkur, darah hitam mengalir dari mulutnya. Warung itu kini dipenuhi bau darah bercampur dupa. Ajeng terengah, mencoba berdiri, tapi tubuhnya masih terasa berat. Nyai Sumarni mendekatinya. Nak, kau harus segera keluar dari tempat ini. Sebelum Ki Gondo pulih, kita harus hancurkan bungkusan pesugihan di bawah ranjangmu, katanya tegas. Ajeng mengangguk lemah. Ia merasakan hawa jahat masih berputar di sekitar. Bu Derina yang melihat Ki Gondo tumbang langsung melompat ke arah Ajeng, tapi Pak Derono menahan istrinya dengan sisa tenaga. Cukup Rina, semua ini salah. Kita harus hentikan sekarang juga. Pak Derono berteriak, menahan Bu Derina yang meronta. Bu Derina menatapnya dengan mata benci. Kau pengecut Rono, kita akan hancur karena kelemahanmu. Malam semakin larut dan pertempuran belum usai. Ki Gondo yang terjatuh masih menggeliat, mempersiapkan serangan terakhir. Sementara Nyai Sumarni dan Ajeng berusaha mencari cara menghancurkan bungkusan pesugihan. Di luar,
Angin malam Jumat Kliwon bertiup kencang, membawa firasat bahwa malam ini akan menjadi penentu antara hidup dan mati. Angin malam mengguncang jendela-jendela warung soto Pak Derono. Hujan rintik mulai turun, menambah suasana mencekam. Ajeng dengan tubuh lemah berusaha berdiri sambil meraih dinding sebagai penopang. Nyai Sumarni memapahnya. Wajah keriputnya tampak tegang, namun matanya berkilau tajam. "Ajeng, kita harus hancurkan bungkusan pesugihan itu. Kalau tidak, jin itu akan kembali," kata Nyai Sumarni dengan nada tegas. Di belakang mereka, Ki Gondo yang sempat terkapar perlahan bangkit. Darah hitam mengalir dari mulutnya, namun sorot matanya masih menyala merah. "Kalian pikir bisa menghentikan aku begitu saja?" gumamnya serak. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk Ajeng meremang. Nyai Sumarni dan Ajeng naik ke lantai 2 warung dengan langkah tergesa. Setiap anak tangga berderit seakan mengeluh. Bau busuk bercampur dupa semakin pekat ketika mereka mendekati kamar tempat Ajeng tidur selama ini. Ajeng menahan napas saat membuka pintu kamarnya. Bau amis menusuk langsung ke hidung. Nyai Sumarni menatap ke arah ranjang. "Bungkusan itu di bawah kasurmu," katanya pelan. Ajeng meski ketakutan memberanikan diri mengangkat kasurnya. Di sana, di tengah debu dan kotoran, tergeletak sebuah bungkusan kecil berbalut kain hitam dan merah dililit benang kasar. Dari bungkusan itu menguar aroma busuk seperti bangkai bercampur bau dupa menyengat. Nyai Sumarni memungutnya dengan hati-hati. "Ini tanda pesugihan. Selama benda ini ada, tubuhmu akan terus melemah," jelasnya. "Kita harus membakarnya dengan doa." Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari tangga. Bu Derina muncul dengan wajah penuh amarah, membawa pisau dapur besar. "Berani kalian hancurkan itu!" teriaknya. Ajeng mundur ketakutan, sementara Nyai Sumarni berdiri menghadang. "Rina, kau sudah buta mata hatimu. Pesugihan ini hanya akan membawa celaka. Celaka! Justru ini yang membuat kami kaya!" Bu Derina mengangkat pisaunya, siap menyerang. Nyai Sumarni bergerak cepat. Dengan satu tangan ia menangkis serangan Bu Derina, sementara tangan lainnya menekan bungkusan pesugihan ke lantai. Pisau dapur Bu Derina beradu dengan pisau pusaka Nyai Sumarni, menghasilkan percikan kecil. "Ajeng!" berteriak Ajeng ketakutan. Ia melihat wajah Bu Derina berubah mengerikan, matanya seperti tidak lagi manusia. Bude itu meraung seperti kesetanan. Pak Derono yang tersadar dari lantai bawah berlari ke atas. "Rina, hentikan!" teriaknya. Tapi Bu Derina tidak peduli. Sementara pertarungan di kamar berlangsung, Ki Gondo di lantai bawah merapal mantra dengan cepat. Tubuhnya bergetar, suara-suara aneh terdengar dari balik bayangan. Jin pesugihan muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih marah. Bayangan hitam itu merayap ke seluruh lantai bawah, naik ke tangga menuju kamar Ajeng. "Ajeng, dia datang lagi!" berteriak Ajeng. Nyai Sumarni menoleh cepat. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Saat jin itu hampir mencapai lantai 2, Pak Derono berdiri di tangga menghadang dengan tubuhnya. "Cukup! Aku tidak mau lagi!" teriaknya. Jin itu berhenti sejenak, matanya merah menyala. Ki Gondo dari bawah memaki Rono. "Kau bodoh! Kau pikir bisa menghentikannya?" Pak Derono menggenggam rosario tua milik almarhum Harun yang dulu diberikannya. Dengan air mata bercucuran, ia membaca doa lirih yang diajarkan ayahnya dulu. Tiba-tiba, cahaya kecil muncul dari rosario itu membuat jin itu mundur sedikit. Kesempatan itu dimanfaatkan Nyai Sumarni. Ia mengambil bungkusan pesugihan dan menyalakan api dari lilin kecil di kamar. Dengan lantang ia membaca doa pemutus pesugihan, suaranya menggema. Saat bungkusan itu terbakar, terdengar jeritan dari bawah. Jeritan Ki Gondo. "Tidak!" Suara Ki Gondo menggema, penuh kemarahan, tubuhnya bergetar hebat seperti terbakar dari dalam. Jin pesugihan meraung keras, tubuhnya berasap lalu meledak menjadi potongan bayangan hitam yang menghilang ke udara. Bu Derina tiba-tiba menjerit, pisaunya terlepas, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Apa yang kau lakukan? Ini kau hancurkan semua!" katanya pada Pak Derono dengan suara parau, tapi Pak De hanya terdiam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Rina, sudah cukup. Kita hampir mengorbankan Ajeng. Aku tidak mau lagi. Suara langkah berat terdengar dari bawah. Ki Gondo muncul di pintu kamar, tubuhnya berlumur darah hitam. Matanya merah menyala. Kalian berani menghancurkan perjanjianku. Kalian semua akan mati malam ini. Nyai Sumarni berdiri tegak, memegang pisau pusaka yang kini bercahaya terang. Ki Gondo, semua ini sudah berakhir. Kau harus pergi bersama iblis-iblismu. Pertarungan terakhir mulai. Ki Gondo mengeluarkan energi hitam dari telapak tangannya, sementara Nyai Sumarni membalas dengan cahaya putih yang memecah kegelapan kamar. Benturan energi itu membuat kaca jendela pecah. Suara ledakan bergema di seluruh warung. Ajeng memeluk dirinya, menatap dengan mata penuh ketakutan. Paderono berdiri di sisinya, kali ini melindungi keponakannya. "Maafkan Pak De Ajeng," bisiknya lirih. Pertempuran belum selesai. Nyai Sumarni tahu untuk benar-benar mengakhiri semua ini, Ki Gondo harus dikalahkan sampai ke akarnya. Dan itu berarti mereka harus melawan kekuatan pesugihan yang sudah mengakar dalam tubuhnya. Malam Jumat Kliwon itu belum berakhir dan darah mungkin masih harus mengalir. Ledakan energi dari benturan kekuatan Ki Gondo dan Nyai Sumarni membuat lantai kayu warung soto retak. Lampu gantung bergoyang liar, mengeluarkan suara berderit menyeramkan. Ajeng terduduk di pojok kamar, memeluk lututnya. Jantungnya berdegup kencang. Pak Derono berdiri di depan Ajeng, siap melindunginya meski tubuhnya sendiri sudah babak belur. "Nyai, apa kita bisa mengalahkannya?" teriak Pak Derono dengan nada putus asa. "Kita harus bisa. Kalau tidak, semua jiwa yang terikat oleh pesugihannya akan terjerat selamanya," jawab Nyai Sumarni tanpa menoleh. Matanya terpaku pada Ki Gondo yang kini terlihat semakin mengerikan. Tubuh Ki Gondo memanjang, kulitnya retak dengan garis-garis merah menyala. Energi hitam menetes dari telapak tangannya seperti darah kental bercampur asap. "Nyai Sumarni, kau pikir doa-doamu cukup untuk melawan kekuatan yang sudah menelan puluhan tumnal? Gadis itu sudah ditandai. Darahnya suci dan itulah yang akan membuat kekayaanku abadi." Ucapan Ki Gondo membuat Nyai Sumarni tertegun sejenak. Ia menoleh ke Ajeng, matanya melembut. "Ajeng, apakah ibumu pernah cerita tentang darahmu?" Ajeng menggeleng dengan bingung. "Tidak, Nek. Apa maksudmu?" Ki Gondo tertawa panjang. Suaranya bergema di seluruh warung. "Kau tidak tahu ya? Darahmu darah seorang keturunan Kiai Sepuh. Kau cucu dari orang yang pernah menolakku. Dulu Kiai Sepuh menolak memberikan kekayaan kepadaku. Dia mengusirku dari pesantrennya. Tapi lihatlah sekarang. Aku bisa membalas dendam dengan meminum darah cucuku sendiri." Pak Derono tersentak. "Apa? Jadi Ajeng keturunan Kiai Sepuh?" Nyai Sumarni mengangguk. "Benar Harun, ayah Ajeng adalah cucu Kiai Sepuh. Makanya kekuatan pesugihan Ki Gondo tertarik padanya. Darah suci keturunan ulama bisa membuat pesugihan semakin kuat jika dijadikan tumbal." Ajeng terisak mendengar kenyataan itu. "Jadi, semua ini karena darahku?" Dengan teriakan menggelegar, Ki Gondo mengayunkan tangannya melepaskan gelombang energi hitam yang menghantam dinding kamar. Kayu pecah, serpihannya berterbangan. Pak Dirono merangkul Ajeng untuk melindunginya, sementara Nyai Sumarni berbalik dan menangkis serangan itu dengan pusaka di tangannya. Pisau pusaka itu berkilau, memantulkan cahaya putih yang memecah kegelapan. Benturan energi kembali terjadi, membuat udara di ruangan bergetar. Nyai Sumarni menutup mata, lalu merapal doa dalam bahasa Jawa kuno. Tubuhnya memancarkan cahaya kekuningan. "Ajeng, dengarkan aku," katanya sambil menatap gadis itu. "Aku butuh bantuanmu. Darahmu adalah kunci untuk mematahkan pesugihan ini. Kau harus berani." Ajeng terperangah. "Berani?
Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Taruh tanganmu di pusaka ini dan ucapkan doa yang aku bacakan. Hanya keturunan Kiai Sepuh yang bisa mematahkan kutukan ini. Dengan gemetar, Ajeng meraih gagang pisau pusaka Nyai Sumarni. Saat jarinya menyentuhnya, cahaya putih terang memancar membuat Ki Gondo menjerit, "Tidak, jangan lakukan itu!" Sementara itu, Bu Derina yang sedari tadi terdiam melihat semua kejadian dengan wajah bingung. Hatinya diguncangkan antara keserakahan dan rasa takut. "Rono, apa yang harus kita lakukan? Kalau pesugihan ini hancur, kita akan jatuh miskin lagi." Pak De Rono menatap istrinya dengan mata penuh kemarahan. "Lebih baik kita miskin daripada menanggung dosa sebesar ini, Rina." Bu Derina menangis terisak, memeluk suaminya, tapi pandangannya masih penuh kebingungan. Ki Gondo semakin marah. Ia merapal mantra terakhir, memanggil bayangan besar menyerupai naga hitam yang menggelepar di udara. Naga itu meluncur ke arah Ajeng dengan kecepatan kilat. Nyai Sumarni berteriak, "Ajeng!" Ajeng memejamkan mata, mengikuti doa yang diucapkan Nyai Sumarni. Pisau pusaka di tangannya memancarkan cahaya putih keperakan yang membentuk dinding cahaya di depannya. Naga hitam itu menghantam dinding cahaya dan meledak menjadi ribuan pecahan bayangan yang menghilang di udara. Ki Gondo terbentrala ke belakang, menabrak dinding hingga kayu pecah. Ia batuk darah hitam. "Tidak mungkin, kekuatanku tidak mungkin bisa dipatahkan oleh seorang gadis kampung." Dengan cepat, Nyai Sumarni melangkah maju. "Ini bukan gadis kampung biasa. Ini darah suci." Ia menancapkan pisau pusaka ke lantai, mengirimkan gelombang cahaya yang langsung membungkus tubuh Ki Gondo. Ki Gondo berteriak kesakitan. Tubuhnya terpecah menjadi asap hitam. Sebelum lenyap, ia menatap Ajeng dengan mata penuh kebencian. "Ingat gadis, pesugihan tak pernah benar-benar mati. Akan selalu ada darah yang ditagih." Lalu tubuhnya hilang, hanya menyisakan bau amis menyengat. Ruangan itu hening. Hanya terdengar napas berat Ajeng, Nyai Sumarni dan Pak De Rono. Ajeng memandang ke sekeliling, matanya masih basah oleh air mata. Apa sudah selesai?" tanyanya dengan suara bergetar. Nyai Sumarni mengangguk pelan. "Untuk malam ini, iya. Tapi ancaman seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Kau harus tetap hati-hati, Ajeng." Pak De Rono mendekat, menatap keponakannya dengan mata penuh penyesalan. "Maafkan Pak De, maafkan semua kesalahan kami," ucapnya sambil menunduk. Ajeng terdiam, belum sanggup menjawab. Luka di hatinya terlalu dalam, bukan hanya karena kejadian malam itu, tapi juga karena orang yang dia anggap keluarga sendiri tega menyerahkannya sebagai tumbal. Hujan semakin deras di luar. Api kecil dari lilin di kamar Ajeng bergetar memantulkan bayangan Nyai Sumarni yang masih berdiri tegak dengan pusaka di tangannya. Pertarungan sudah berakhir, tapi mereka semua tahu bahwa malam Jumat Kliwon ini akan terus diingat sebagai malam yang menyingkap kebenaran paling gelap. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apa Ki Gondo benar-benar musnah atau hanya menunggu waktu untuk kembali? Hujan malam itu masih belum reda. Namun, suasana di dalam warung soto Pak De Rono telah berubah total. Bau anyir darah bercampur dupa masih samar tercium. Tapi hawa panas yang menyesakkan kini berangsur hilang. Ajeng duduk di kursi kayu dekat tangga. Tubuhnya gemetar. Matanya memandang kosong ke arah bungkusan pesugihan yang kini tinggal abu, bekas pembakaran Nyai Sumarni. Pak De Rono terduduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding. Wajahnya penuh penyesalan, sementara Bu Derina hanya terdiam,
menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Kekayaan yang mereka banggakan, rasa ramai warung soto, semuanya hancur dalam satu malam. "Ajeng," kata Nyai Sumarni lembut, memecah keheningan. "Kau harus pulang ke desa. Tempat ini sudah tidak aman bagimu." Ajeng menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Bagaimana dengan Pak De dan Bude?" tanyanya. Pak De Rono hanya menunduk. "Maafkan kami, Nak. Maafkan Pak De. Aku buta karena keserakahan. Kau benar-benar tidak pantas menerima semua penderitaan ini." Tidak, gumam Bude Rina sambil memegangi kepalanya. "Semua kerja keras kita sia-sia. Warung ini pasti akan sepi. Kita akan kembali miskin." Nyai Sumarni menatapnya dengan tajam. "Lebih baik miskin daripada menumpuk dosa besar. Kau sudah berhutang nyawa pada jin-jin pesugihan, Rina. Kau harus bertaubat, atau semua ini akan berulang." Bude Rina tidak menjawab, hanya terisak. Pak De Rono memejamkan mata, air mata jatuh tanpa suara. Nyai Sumarni meraih tangan Ajeng. "Besok pagi kita berangkat ke desa. Ibumu pasti khawatir. Kau harus tahu, masih ada rahasia besar yang harus kau dengar tentang keluargamu." Ajeng mengangguk lemah. "Rahasia? Tentang ayahku?" Nyai Sumarni menatapnya lama, kemudian menghela napas panjang. "Ya, tentang Harun, ayahmu, dan tentang mengapa darahmu menjadi incaran pesugihan." Keesokan paginya, Ajeng sudah siap dengan tas kecilnya. Pak De Rono mengantar mereka hingga ke depan warung. Warung soto itu kini terasa sunyi, tidak ada satupun pelanggan. Bahkan ayam-ayam di belakang warung tidak berkokok seperti biasa. "Ajeng," kata Pak De Rono dengan suara bergetar, "kalau kau bisa memaafkan Pak De suatu saat nanti, datanglah kembali. Tapi kalau kau benci, aku tak akan marah." Ajeng menatapnya sejenak, tidak menjawab, lalu menaiki mobil pick-up tua milik Nyai Sumarni. Bude Rina hanya berdiri di pintu, wajahnya pucat seperti kehilangan semua harapan. Mobil itu melaju meninggalkan kota, menuju jalanan desa yang berliku. Hujan telah reda, namun kabut tipis masih menutup pandangan. Ajeng menatap keluar jendela, pikirannya penuh pertanyaan. Di tengah perjalanan, Nyai Sumarni mulai bercerita. Suaranya berat, seperti menahan beban masa lalu. "Ajeng, dulu ayahmu Harun bukan orang sembarangan. Ia adalah murid kesayangan Kiai Sepuh. Darah keluarga kalian adalah darah para penjaga ilmu. Tapi Harun memilih hidup sederhana di desa, menikah dengan ibumu dan menjauh dari dunia gaib. Itu sebabnya keluargamu sering mendapat ujian, kemiskinan, penyakit. Semua itu ujian dari Tuhan, bukan kutukan." Ajeng menelan ludah. "Jadi, apa hubungannya dengan pesugihan Pak De?" "Rono, kakak ayahmu, sudah lama iri dengan Harun. Ia ingin kekayaan, tapi Kiai Sepuh menolaknya. Dari situlah ia mencari jalan pintas, mendatangi Ki Gondomani. Sayangnya, keserakahan selalu minta tumbal. Dan ketika Harun meninggal 2 tahun lalu, darahmu menjadi incaran." Ajeng terdiam, menahan air mata. Ia baru memahami bahwa semua penderitaannya bermula dari persaingan keluarga dan keserakahan. Menjelang sore, mereka tiba di desa. Rumah kecil Ajeng tampak rapuh seperti biasa, dindingnya kusam. Susanti, ibunya, duduk di teras, tubuhnya kurus dengan batuk yang tak kunjung sembuh. Saat melihat Ajeng turun dari mobil, matanya berbinar. "Ajeng, anakku!" teriak Susanti, berlari kecil menyambut. Ajeng memeluk ibunya erat, tangisnya pecah. "Bu, maafkan Ajeng, semua ini karena Ajeng." Susanti hanya mengelus rambut putrinya. "Sudahlah nak, yang penting kau pulang selamat." Malam itu, Ajeng duduk di teras rumah bersama Nyai Sumarni. Mereka memandang langit desa yang gelap. Bagas, adik kecil Ajeng, tidur di dalam rumah setelah membaca pelajaran. "Nyai," Ajeng bertanya lirih,
Apa pesugihan itu akan kembali mengejar kita? Nyai Sumarni menatapnya lama. Bisa jadi, Ki Gondomani mungkin belum benar-benar musnah. Tapi kau tidak perlu takut, aku ada di sini. Kita akan melindungi keluargamu. Namun malam itu Ajeng merasakan sesuatu yang ganjil. Angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat genteng rumah berbunyi. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, padahal tidak ada hajatan di desa itu. Nyai Sumarni langsung tersadar. Ajeng, masuk ke rumah, kunci semua pintu. Aku merasa ada yang tidak beres. Ini pertanda kalau kekuatan pesugihan belum sepenuhnya mati. Ajeng patuh, tapi hatinya mulai kembali berdebar. Ia tahu mimpi buruk ini belum selesai. Dan ketika tengah malam tiba, seekor burung hantu hinggap di atap rumah Ajeng, menatap dengan mata merah menyala. Nyai Sumarni berdiri di halaman dengan pusaka di tangan, matanya tajam ke arah kegelapan. Di balik kabut malam, bayangan seseorang tampak mengintip dari kejauhan. Sosok itu mengenakan kain hitam, wajahnya samar, tapi auranya menebar hawa kematian. Apakah itu Ki Gondomani? Atau ada dukun pesugihan lain yang datang menuntut balas? Malam itu, desa Ajeng diselimuti kabut tebal. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hewan malam yang terdengar. Semua seperti membeku. Ajeng duduk di ruang tamu, memeluk Bagas yang tertidur di pangkuannya. Nyai Sumarni berdiri di halaman depan dengan pusaka di tangan, wajahnya penuh kewaspadaan. Sejak mereka kembali ke desa, Nyai Sumarni merasa ada energi asing yang mengikuti. Malam ini, energi itu semakin kuat seperti gelombang kegelapan yang mendekat. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan samar bercampur dengan bau anyir yang familiar. Bau yang sama seperti ketika Ajeng hampir dijadikan tumbal. Ajeng, kunci semua pintu, jangan keluar. Perintah Nyai Sumarni tegas. Nyai, apakah itu Ki Gondo? Suara Ajeng bergetar. Nyai Sumarni menatap kegelapan. Entah dia atau bayangan yang dia tinggalkan. Tapi satu hal pasti, mereka datang untuk menagih balas dendam. Dari arah kebun bambu di belakang rumah, muncul kabut hitam pekat. Kabut itu bukan kabut biasa. Di dalamnya terlihat siluet-siluet wajah orang yang meringis kesakitan, seperti arwah para korban pesugihan. Kabut itu mendekat perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Nyai Sumarni merapalkan doa sambil mengangkat pusakanya. Cahaya putih dari pusaka itu sedikit memecah kegelapan. Namun, dari dalam kabut terdengar suara serak yang tak asing. Sumarni, kau pikir sudah menang? Aku belum mati. Darah Ajeng masih milikku. Ajeng yang mendengar suara itu langsung memeluk Bagas lebih erat. Nyai, dia kembali. Kabut itu akhirnya pecah dan dari dalamnya muncul sosok Ki Gondo. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Setengah tubuhnya seperti terbakar, kulitnya hitam berasap, tapi matanya menyala merah penuh dendam. Ajeng! Ki Gondo berteriak, suaranya seperti ribuan jeritan. Kau tidak bisa lari dari takdir tumbal. Darahmu adalah janji terakhirku pada jin pesugihan. Nyai Sumarni melangkah maju. Ki Gondo, kau sudah kalah. Ini tanah suci. Darahmu tidak bisa berkuasa di sini. Ki Gondo tertawa keras, membuat kaca jendela rumah bergetar. Ajeng menjerit, Ajeng, jangan keluar! Teriak Nyai Sumarni sambil menangkis serangan itu. Cahaya putih dari pusakanya dan energi hitam dari Ki Gondo bertabrakan, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Di tengah pertarungan, Nyai Sumarni berteriak pada Ajeng dari luar. Ajeng, ambil kendi tanah di bawah dipan. Itu peninggalan ayahmu. Ajeng bergegas mencari kendi itu. Begitu ditemukan, ia tertegun.
Kendi itu memiliki ukiran lafaz doa kuno, dan saat ia menyentuhnya, kendi itu memancarkan cahaya lembut. "Ajeng, pecahkan kendi itu di halaman, campurkan dengan tetes darahmu, itu tameng terakhir Kiai Sepuh." Ajeng ragu. "Darahku? Cepat nak, hanya itu yang bisa mengunci Ki Gondo." Dengan tangan gemetar, Ajeng menggigit jarinya, meneteskan darah ke kendi, lalu memecahkannya di tanah. Cahaya putih memancar, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar rumah. Ki Gondo mengerang kesakitan, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya itu. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara mobil berhenti mendadak di depan rumah. Pak Derono muncul wajah kusut dan penuh rasa bersalah. "Ajeng, Nyai, aku datang membantu." "Rono, cepat baca doa ini." Nyai Sumarni memberikan segulung kertas pada Pak Derono. Tanpa ragu, Pak D membaca doa itu keras-keras, air matanya mengalir. Energi positif dari doa dan cahaya dari kendi membuat Ki Gondo semakin terpojok. "Tidak, tidak, aku tidak akan kalah dari kalian!" teriak Ki Gondo mencoba menyerang lagi. Tapi kali ini pusaka Nyai Sumarni memancarkan cahaya paling terang menembus dada Ki Gondo. Jeritan panjang terdengar. Tubuh Ki Gondo meledak menjadi abu hitam, lalu tertiup angin malam. Kabut pekat yang menutup desa perlahan menghilang, digantikan langit malam berbintang. Semua terdiam, hanya suara nafas mereka yang tersengal-sengal. Ajeng terjatuh lemas, tapi Nyai Sumarni memapahnya. "Sudah berakhir nak, Ki Gondo tidak akan kembali lagi. Pesugihan itu sudah terputus." Pak Derono menatap Ajeng dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan Pak D, Ajeng. Aku yang menyebabkan semua ini. Tapi kau tetap mau melindungi nyawa Pak D. Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu." Ajeng menunduk. "Aku hanya ingin kita tidak lagi dikuasai keserakahan Pak D. Semoga kita semua bisa hidup tenang setelah ini." Tak lama, Buderina datang dengan wajah basah oleh air mata. Ia berlutut di depan Ajeng. "Maafkan Bude Ajeng, aku terlalu buta oleh harta. Aku siap menerima semua hukuman." Ajeng menatapnya dengan mata yang masih sembab. "Bude, aku tidak marah, tapi kita semua harus memulai hidup baru tanpa darah dan kutukan." Keesokan harinya matahari bersinar terang, rumah Ajeng terasa lebih hangat. Nyai Sumarni duduk di teras sambil minum teh, matanya menatap hamparan sawah di jauhan. Ajeng membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana. Pak Derono memutuskan untuk menutup warung sotonya di kota. Ia memilih kembali ke desa, menanam padi dan hidup sederhana. Buderina juga ikut. Meski awalnya berat, tapi mereka berdua sadar bahwa ketenangan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan yang dihasilkan dari darah dan dosa. Sebelum pamit, Nyai Sumarni menatap Ajeng. "Nak, ingatlah, dunia ini penuh godaan. Banyak orang yang rela menjual nyawa demi harta. Jangan pernah mau menginjak jalan itu. Kau adalah keturunan orang suci. Rawatlah darahmu, rawatlah hatimu." Ajeng mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih Nyai. Kalau tidak ada Nyai, mungkin aku sudah mati jadi tumbal." Nyai Sumarni tersenyum tipis, lalu berjalan perlahan meninggalkan rumah. Bayangannya memudar di jalan desa yang panjang, seperti penjaga tak terlihat. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Ajeng kembali normal. Susanti mulai sembuh dari sakitnya. Bagas kembali ceria di sekolah. Meski masa lalu yang kelam tak bisa dihapus, Ajeng tahu bahwa ia telah melewati ujian besar. Namun, satu malam saat bulan purnama, Ajeng terbangun karena mendengar suara lirih dari luar rumah. Saat ia mengintip jendela, ia melihat sosok Nyai Sumarni berdiri di kejauhan, menatapnya dengan senyum samar.
Ajeng berkedip dan sosok itu menghilang, seolah hanyut bersama kabut.